Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki tahun 2021. Permenungan kita tetap berbicara soal resolusi, mewujudkan resolusi bersama Tuhan. Injil hari ini memberikan kepada kita suatu dasar yang sangat membuat kita menjadi mungkin sedikit malu, tidak mengapa. Mungkin menjadi sedikit segan, tidak mengapa, tetapi justru disitulah awal dari suatu yang namanya penyembuhan. Disitulah yang namanya awal dari suatu semangat baru. Injil hari ini mengisahkan bagaimana ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon kepadanya, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Suatu sikap yang rendah hati. Dan itulah sebetulnya yang dituntut dalam suatu pembaruan hidup. Kerendahan hati untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Yang sering terjadi adalah kelemahan-kelemahan pribadi itu sering kita sembunyikan dalam kesombongan. Kelemahan-kelemahan pribadi sering kita sembunyikan dalam bentuk keangkuhan. Kelemahan-kelemahan pribadi sering kita sembunyikan dalam yang namanya kekerasan hati. Maka kalau kita mau memiliki semangat yang baru, kita harus mengakui bahwa memang kita memiliki kelemahan-kelemahan itu dan jangan kita sembunyikan. Kita harus berani untuk mengakui di hadapan Yesus, "Ya Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan kesombonganku. Kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan keangkuhanku. Kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan kekerasan hatiku." Dan penyerahan diri semacam itu merupakan penyerahan diri yang dilakukan dengan sikap rendah hati. Mengakui kelemahan pribadi adalah jalan pertama untuk membongkar kelemahan. Saudara-saudara, dalam hal ini saya tidak mengajak Anda untuk berbicara soal psikologi. Tidak, saya tidak mau masuk dalam soal itu. Tetapi ini adalah kerendahan hati dalam soal iman. Maka saya tidak mengajak Anda untuk masuk dalam dunia psikologi, tetapi dunia iman. Orang sering menyepelekan yang namanya iman, baik dalam pikiran maupun juga dalam perbuatan. Orang sering mencemoohkan kesembuhan karena beriman. Orang sering mencemoohkan kematangan pribadi yang dicapai karena iman. Orang sering mencemoohkan kemampuan menanggung beban hidup karena iman. Padahal dalam mewujudkan resolusi, kita membutuhkan kekuatan iman. Dalam mewujudkan resolusi, kita membutuhkan keyakinan. Dan itu hanya dapat diperoleh kalau kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Maka mari kita mewujudkan resolusi 21 ini dengan kerendahan hati. Supaya apa? Supaya Tuhan juga bekerja bersama kita. Mari kita minta Tuhan menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita. Jangan cemoohkan iman. Maka Tuhan akan memperhatikan kita dan mewujudkan resolusi 2021 kita. Semoga Tuhan sungguh memberkati kita. Amin.